Haleluya, saudara-saudara, jumpa lagi dan bertemu dengan kebohongan Zuma. Oleh karena itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena kebohongan dan pembodohan dari zaman ke zaman itu akan terjadi dan orang mampu mengaku-ngaku dirinya orang pintar, tetapi sebenarnya dia hanya belajar di YouTube ataupun belajar di internet. Bukan begitu. Orang yang belajar yang benar itu mengerti permasalahan. Dan Zuma ini, saudara-saudara, dengan Ari Sial. Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Karena di dalam Bible, Bang, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya. Yang bawa nama Yesus itu ya kamu itu, nabimu bohong besar karena tidak pernah ada nabi dari Arab. Satu-satunya nabi Arab itu hanya nabi kamu, dan satu-satunya nabi yang buta huruf hanya dari Arab. Mana ada nabi buta huruf, semua bisa baca, dan tidak ada nabi. Jadi ajaran itu yang pertama kita harus melihat dari etika. Nah, benar nggak etikanya itu? Moral, mulai dari mentalitas pembawa ajaran itu sampai kepada mentalitas kebohongan yang dibuat-buat oleh pengikutnya, model kamu itu, Zuma. Jadi dia ngomong begitu. Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? yang kedua, sejarah perjalanannya itu. Yang ketiga, teologi, benar nggak yang dibawanya itu? Dan satu-satunya nabi yang mengaku-ngaku bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta langit dan bumi adalah buatan Nabi Lo. Adam, Abraham, Daud, Sulaiman, Salomo tidak mengenal nama itu. Allah SWT itu. Hati-hati, saudara-saudara. Itulah yang disebut nanti akan datang nabi-nabi palsu. Dan siapakah yang datang mengatasnamakan Kristus itu? Matius 24 ayat 11 dan 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi siapa sebenarnya yang membawa, mengatasnamakan, lalu sampai di Arab berubah nama menjadi Isa Al-Masih? Emang Yesus Kristus ya kalau di Arab kan jadi Isa Al-Masih. Markus 13 ayat 21 sampai 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakannya semua itu kepada kamu. Jelas sekali. Jadi setelah Yesus Kristus hanya ada utusan-utusan dan murid-murid Kristus, yaitu orang yang mengikatkan dirinya kepada ajaran Yesus, bukan ajaran Nabi Arab. Lo tiba-tiba nanti Yesus setelah naik dan dia sudah memperingatkan akan ada orang-orang nabi-nabi palsu dan jangan percaya. Yang tidak boleh dipercaya itu Nabi Arab. Gak ada nabi kayak begitu, Zuma. Dan tidak ada ajaran yang begitu banyak kontradiksi seperti yang diajarkan Quran kamu itu. Markus 13 ayat 22, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14, dan aku melihat
dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Al-Anfal ayat 12, Al-Anfal ayat 60 dan ayat 67 merujuk kepada kekacauan yang dibawa oleh nabi kamu itu. Dan siapakah nabi itu? Nah, kebohongan. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maryam 8:3. Jadi nabi palsu ini akan mengikuti ajaran-ajaran syaitan, yaitu mengatakan bahwa Allah mengutus setan kepada manusia kafir. Ini kan bohong juga. Masa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir? Astagfirullahaladzim. Jadi surat Maryam ayat 83, Allah mengutus setan untuk menipu orang kafir agar berbuat maksiat. Dan tanpa malu Nabi itu mengucapkan dasar Nabi dari Arab. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, Zuma dan Ari Untung. Nah, ini guru-guru dan nabi palsu ini. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Tadi kan dengarkan model Zuma, pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahwa mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Para mu'alaf itu adalah orang-orang yang telah membinasakan diri mereka sendiri. Ulangan 13 ayat 1-2, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, jangan ikut. Itu Allah yang datang dari Arab, batu hitam, mutar-mutar, jidat hitam, kaki kapalan hitam. Jangan diikut. Celana cingkrang, jangan ikut. Ya. Nah, bagaimana mereka itu, saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen mengenal Muhammad itu? Kata Quran ini jadi ditipunya kita. Quran surat kedua ayat 146 katanya begini, alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haq wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat, Injil mengenal Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri. Bohong. Mana ada ayatnya? Tidak ada satu keterangan pun di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang mengatakan Mr. M komprang-kampreng itu ada. Sehingga kami, makanya kan saya masuk Kristen ini kan mau mengikuti
apa yang dikatakan Quran seperti ayat ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad seperti mengenalnya anaknya sendiri. Nggak ada yang cocok dengan pribadi Muhammad, apalagi kelakuan-kelakuannya. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka semua mengetahuinya. Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, yaitu ajaran palsu yang menghancurkan, memporak-porandakan dunia ini dan merusaknya dari zaman ke zaman. Tidak ada jalan lain. Dan kemarin di Swedia itu jelas sekali ada orang yang gampang tersinggung dan orang yang melakukan itu ampun. Orang Iran yang bakar kitab suci mereka tersinggung. Apa perlu saya bakar Quran supaya bisa dilihat? Apa perlu saya bakar itu Quran? Ya enggak kali, biarin aja lah. Kita mau gak usah. Itu pekerjaan gak produktif. Toh Quran yang kita baca itu kan kapan-kapan kan saya perlu lagi untuk membacanya. Untuk menjadikan bahan. Karena kalau nggak baca Quran ya nggak ada bahan nanti saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.